rekan Radit ya. Nah, sekali seperti biasa kita di hari Rabu jam 10 sudah kita mulai untuk aksi Babinsa Kodim 0713 Brebes. Dan kali ini bertepatan dengan hari Rabu, kita sudah berada di lembar yang ke-26 ya, di bulan Februari 2020. Sudah hadir bersama saya, yang pastinya selalu standby, selalu menemani. Ada pastinya dari Humas Kodim 0713 Kodim 0713 Brebes ya. Ada Serma Ujang dan nanti ini juga ada Babinsa, kali ini dari Koramil 02 Jati Barang ya. Baik, nanti kita bahasnya tentang apa dan bagaimana sih ya mengenai Koramil 02 Jati Barang ini. Hadir sudah Babinsa dari Desa Rengas Bandung ya. Namun sebelum ke Pak Babinsa dari Babinsa Rengas Bandung, ini terlebih dahulu ya untuk ke Pak Serma Ujang ya, Serma Ujang sebagai bagian dari Humas Kodim 0713 Brebes. Baik pendengar Singosari FM, sebelum juga saya untuk bisa mengajak pendengar Singosari FM ya dan juga Top FM Paguyangan yang pastinya untuk bisa berinteraktif di nomor telepon 0283 671636 atau juga bisa di 0895 1517 993. Baik. Oh iya. Betul sekali ya. Oh, hanya di 671636 ya. Oke, baik. Sebelum ke Babinsa Rengas Bandung, baik ke Pak Serma Ujang ya, dan menyampaikan pastinya punya apa dengan Singosari FM. Silakan, selamat siang Pak Serma Ujang, sehat Pak? Ya siang, alhamdulillah sehat. Baik. Terus ngomong lagi. Oh iya pastinya dong. Mungkin ya. Ada kegiatan-kegiatan dari Kodim 0713 Brebes yang bakal disampaikan untuk masyarakat Brebes yang harus perlu tahu gitu Pak. Silakan. Terima kasih Mbak Rana. Hari ini Rabu tentunya kewajiban dari Babinsa menyampaikan apa-apa yang terkiprah desanya masing-masing. Saya mewakili Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Infanteri Aisal Amri SE, di mana penerangan Kodim, kalau di Polres Mas namanya, kalau di TNI namanya penerangan. Penerangan Kodim 0713 Brebes mewadahi, menjembatani di mana aksi Babinsa yang disponsori bersama telur bakar Yes, cak lalen tentunya kita harus beli, tentunya enak ya. Mari sudah merasakan. Oh iya, kemudian saya bisa merasakan lagi. Ini biar Mas Dani juga mendengar ini. Dengar gak ini? Dengar, selamat siang Pak Dani. Ya. Lupa telur asin, telur bakar Yes, kurang setelah ke baratnya jembatan Kali Kemali yang kemarin banyak apa namanya yang di WA, status dan lain-lain sebagai ikon, itu tubuh itu sebagai ikon, padahal yang jadi ikon itu adalah manusia sendiri aslinya. Iya, berbuat sebelum hujan itu berbuat apa, jangan tubuh yang disalahkan kan gitu. Nah, hari ini saya bersama dengan rekan saya Babinsa, siapa sih? Nanti bisa dengan Mbak Rara menyampaikannya. Tapi pendengar yang setia, kita dengarkan dan saksikan di YouTube tentunya, di stream ataupun di Facebook, karena ini live di 103,9 FM ya, Singosari Brebes. Silakan bisa menghubungi dan bisa. Siapa sih Babinsa hari ini yang hadir? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Ujang ya, Serma Ujang selaku dari Bapak Tentara dari bagian penerangan Kodim 0713 Brebes. Baik, langsung saja saya perkenalkan ya untuk pendengar Singosari FM dan teman Paguyangan. Kali ini saya sudah bersama Babinsa dari Rengas Bandung, Koramil 02 Jati Barang. Ya, langsung kita berkenalan dengan beliau. Siapakah beliau? Ya, yang pastinya berapa lama dan bagaimana mengenal Brebes, apakah putra daerah atau bukan? Langsung aja. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Semangat.
Mas Yang. Silakan untuk Bapak menyapa pendengar Singosari FM dan Top FM Paguyangan. Siap, terima kasih untuk semuanya. Saya sampaikan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muslimun, pangkat saya Sersan 1. Saya sudah berdinas di TNI Angkatan Darat kurang lebih sekitar hampir 30 tahun dan sudah hampir pensiun juga. Gitu ya, Pak. Selama 30 tahun itu langsung menetap di Brebes atau di beberapa tempat, Pak? Tidak, Pak. Jadi saya masuk TNI dari Tamtama. Dari sumber Tamtama. Saya masuk tahun 90. Masuk tahun 90, lalu saya mengikuti pendidikan dasar selama 4 bulan di Gombong. Lalu saya masuk ke cabangannya infanteri. Jadi saya mengikuti pendidikan infanteri di Puslapor Klaten kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan saya dinyatakan lulus pendidikan infanteri kalau tidak salah itu, kalau nggak lupa ini tanggal 22 Desember tahun 90 saya dilantik dan langsung saya ditempatkan di satuan infanteri di Batalion Infanteri 407 Fatmawati Tegal. Nah di situ kami tidak lama, kami hanya kurang lebih sekitar 5,5 tahun. Tapi selama 5,5 tahun itu saya merasakan itulah jiwa saya, bahwa selama saya di batalion itu saya mendapatkan ilmu tentang kemiliteran dan saya terapkan selama di tempat penugasan meskipun hanya sekali. Waktu itu tahun 91 sampai 93 saya mengikuti penugasan di daerah operasi Timur Timur pada saat itu. Nah, sepulangnya dari Timur Timur tahun 93 kami beraktivitas kembali di batalion dan tidak lama saya diminta oleh satuan yang lebih tinggi yaitu di Kodam 4 Ponorogo. Di sana kurang lebih sekitar 5 tahun saya di Kodam 4 Ponorogo. Lalu kami mengajukan mutasi di wilayah Korem 01 Jayakusuma. Kami sebelum di Kodim Brebes, saya di Korem 021 kurang lebih 7 bulan. Lalu kami pada bulan Maret tahun 2000 saya pindah satuan ke Kodim Brebes. Nah, kurang lebih sudah hampir 20 tahun saya di Kodim Brebes. Saya merasa bahwa Brebes adalah seperti kampung halaman saya sendiri. Kok bisa merasa kampung halaman sendiri? Apakah Bapak sendiri, kita tahu kan Brebes di bagian pada utara. Apakah Pak Muslim ini juga orang Pantura juga atau seperti apa? Iya, kebetulan saya asli dari Kendal. Oh, Kendal ya. Asli Kendal. Terus saya juga dilahirkan di suatu desa, dulu namanya Desa Bandengan. Ya, Desa Bandengan, Kecamatan Kendal. Kebetulan sekarang sudah berganti status menjadi kelurahan. Ya, jadi Kelurahan Bandengan yang notabene seperti di wilayah Brebes juga. Saya juga orang Pantura, saya anak seorang nelayan. Oh, apakah Bandengan itu juga
kampung nelayan, kenapa Bapak menyebutkan seorang anak nelayan? Berarti siapa dong yang tangguh kalau udah. Kebetulan saya juga bapak saya seorang nelayan, juga seorang petani. Jadi secara tidak langsung saya sudah dididik untuk mengikuti jiwanya jiwa apa namanya jiwa pelaut ya, jiwa pelaut ya. Ya. Jadi saya dididik dengan keras, dengan keras, dan kemauan saya untuk masuk TNI itu sangat luar biasa, Mbak. Apa yang sejak kecil Sejak kecil saya punya cita-cita masuk TNI, tetapi saya tidak tahu apa itu TNI yang sebenarnya. Oh begitu. Taunya apa? Pegang senjata apa gimana? Jadi pengalaman saya waktu kecil itu dulu saya sering melihat TNI kalau latihan itu kan dulu dari Semarang itu kalau bulan-bulan tertentu ada latihan itu apa namanya kayak helikopter yang terjun apa itu sering saya melihat kok ternyata TNI itu gagah sekali. Gitu, saya hanya berpikir bahwa TNI itu sangat gagah, tapi saya tidak tahu apa yang menjadi tugas TNI yang sebenarnya kan saya tidak tahu. Jadi saya juga namanya orang kampung, setelah masuk tentara, jadi ternyata tentara ini seperti ini tugasnya. Memang kita dilatih untuk menjadi disiplin, bertanggung jawab. Seorang patriotik ya, siap betul. Jadi ya, kita harus siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh komandan, oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas dengan baik, dengan ikhlas demi negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk lebih bisa merangkul rakyat ya. Tadi Bapak tulis sebagai Babinsa begitu. Siap. Ya, tadi Bang Musli bilang katanya ini bentar lagi mau pensiun. Memang Bapak ini lahir di tanggal tahun berapa sih kok ngomongnya udah pensiun gitu, mau udah kayaknya ya Pak, betul. Dengar ya, ini kan mau pensiun gitu kan. Ini terakhir, apakah terakhir di Babinsa ini aja, Gas Bandung aja atau ada peralihan lagi Pak? Ya insya Allah kalau memang tidak ada perubahan ya, saya mungkin tetap di Gas Bandung. Ya. Saya kurang lebih sekitar, ya sebenarnya kalau tidak ada penambahan waktu, saya bulan 10 tahun 2020 ini saya MPP, persiapan pensiun. Ya, tapi karena ada peraturan baru dan itu boleh diambil juga boleh tidak, saya mengajukan tidak mengambil MPP. Jadi saya ada penambahan waktu 6 bulan sampai bulan April 2021. Jadi Bapak ini ibaratnya berulang tahun kapan nih? Kelahiran saya mereka dikatakan yang mau pensiun, jadi banyak sudah kenang-kenangan. Ya kan Pak Ujang ya? Oke. Saya lahir tanggal 11 Oktober. Tanggal 11 Oktober tahun 1968. Oke. Ya, di bulan Oktober ya, dimana kita tahu di bulan Oktober itu kan ada ya peringatan untuk Hari TNI di bulan Oktober. Pantesan nih jiwanya ada punya cita-cita seperti itu ya. Waduh. Lahiran benar ya. Lahiran, iya betul. Oke. Baik, sebelum tadi kan katanya apakah baru udah lama nih sebagai Babinsa di Ras Bandung atau sebelumnya sudah ada di beberapa daerah selain di Kecamatan Jatibarang Babinsanya Pak? Iya, terima kasih Pak. Saya pertama kali masuk di Satuan Kodim 0713 Brebes. Saya di staf Kodim, jadi saya masuk di kelompok Tuut, kurang lebih sekitar 2 tahun. Terus tahun 2002 saya di Koramil Jatibarang sampai tahun 2004. Setelah itu kembali lagi ke Kodim sampai tahun 2011. Lalu
tahun 2011 bulan 11 saya bergeser ke Koramil 03 Wanasari, kurang lebih sekitar 5 tahun. Di situ sampai tahun 2016. Lalu kami geser lagi ke Koramil Bulakamba, kurang lebih sekitar 16 bulan. Terhitung mulai tanggal 31 Juli 2017 sampai sekarang saya kembali ke Jatibarang, dan kebetulan kami dipercaya oleh Dan Ramil untuk menjadi Babinsa Desa Rengas Bandung sampai sekarang. Ya mudah-mudahan kalau diberikan kesehatan, umur panjang, mungkin sampai saya pensiun saya nanti di Babinsa Rengas Bandung. Oke, baik, karena pengharapannya masih tetap sampai dengan masa pensiun di Rengas Bandung, pastinya kita bakal mengulik atau membahas tentang potensi-potensi di Rengas Bandung. Boleh nih Pak Serto Musihun ya, menceritakan apa sih potensi-potensi yang ada di Rengas Bandung, di mana kita Rengas Bandung itu kan masuknya tadi di wilayah Kecamatan Jatibarang, dan di mana kita tahu juga untuk wilayah Kecamatan Jatibarang ini kan potensi karena bisa dilalui dari berbagai ini ya, yang mau ke Purwokerto pasti lewat Jatibarang, ya kan, yang mau ke daerah Kabupaten Tegal gitu kan ya pasti juga lewat Jatibarang. Ibaratnya itu sentra yang begitu, walaupun kecamatan tapi ibaratnya itu banyak yang bilang tuh kotanya kayak di Jatibarang gitu, rame gitu ya, walaupun pabrik gulanya udah tidak difungsikan lagi tapi tetap gitu ya, ibaratnya jalurnya tuh padat, kayak lebih rame gitu ya. Dan juga ya seperti itulah gitu, lebih seperti kelihatan lebih produktif gitu. Nah ini Bapak Rengas Bandung sendiri gitu ya, masuk di wilayah Kecamatan Jatibarang, untuk Rengas Bandung sendiri seperti apa potensi-potensinya? Apakah lebih ke potensi misalnya kayak pertanian, atau ada mungkin kesenian-kesenian yang dibanggakan atau hal-hal lain yang ada di Rengas Bandung? Silakan untuk diceritakan di sini Pak, di aksi Babinsa Kodim 0713 Brebes. Iya, untuk potensi wilayah di Desa Rengas Bandung itu sama juga di wilayah yang lainnya. Jadi masyarakat warga Rengas Bandung itu mayoritas berprofesi sebagai petani. Jadi potensi wilayah adalah pertanian. Ada di situ sebagian petani bawang, petani padi dan kolor hijau. Di situ mereka setiap pergantian musim, di walau musim-musim seperti ini, sebagian menanam padi dan jagung. Tapi kalau untuk saat ini yang menanam untuk bawang agak berkurang. Jadi mereka karena ini masa musim penghujan, mereka banyakkan menanam padi. Itu potensi yang lain itu di Desa Rengas Bandung, alhamdulillah masyarakatnya juga sangat humanis, jadi sangat komunikasi kita dengan masyarakat juga sangat baik. Terus dari segi keamanan juga masyarakat juga sangat mendukung sekali. Di situ juga ada satu hiburan, yaitu di situ ada grup musik dangdut yang sudah terkenal di wilayah Brebes, Tegal, Pemalang, dan sebagian daerah lainnya. Itu ada grup Gafra musik di situ. Nah, itu terus juga ada kesenian calon juga di situ. Jadi anak-anak muda dan masyarakat juga sangat bangga dengan kesenian tersebut. Dan juga di situ ada juga persatuan sepak bola juga, dan tiap tahunnya juga mengadakan turnamen, dan itu sangat mendidik untuk anak-anak muda. Jadi
banyak anak muda dari mulai usia dini sudah disiapkan untuk menjadi pemain bola, dan alhamdulillah ada 1-2 yang sudah bermain bagus di sini. Oh gitu. Tadi ngomongin ada grup sepak bola, boleh tahu ini grup sepak bola dari Rengas Badung ini namanya apa Pak? Itu Persaba. Persaba ya. Persaba. Okay. Juga ada punya lapangannya juga, alhamdulillah sudah bagus. Sudah 3 kali mengadakan turnamen. Itu masyarakat juga sangat antusias sekali dengan ada turnamen itu. Ya. Jadi dari segi olahraga pun diberdayakan untuk anak-anak mudanya ya, ada dari olahraga untuk adanya turnamen sepak bola ya Pak ya, Persaba. Ya. Terus juga tidak kalah di bidang keseniannya tentunya ada tadi ya, grup musik dangdut dan juga angklung ya kan. Sebenarnya sih kalau misalnya ada dari Paradise kita akan lebih mengulik dalam ya. Tapi gini aja deh Pak, pernahkah gitu ya dari baik dari yang seni maupun juga dari untuk olahraga itu sendiri keterkaitan dari Babinsanya sendiri gitu, maksudnya dalam hal ini dalam untuk bisa menggali potensi itu tadi Pak dari bidang seni misalnya, itu peran dari Babinsa seperti apa? Apakah turut ikut mempromosikan lewat sosial media atau seperti apa nih Pak Muslihun beserta mungkin teman-teman Babinsa lainnya, teman-teman Pak Muslihun? Kalau untuk promosi kami memang tidak pernah mempromosikan melalui media, tetapi kadang-kadang kami pada saat ngobrol, saya sering juga menyinggung, oh ini loh kalau mau ada di sini, ada grup ini kalau memang mau ini yang butuhkan gitu ya, hiburan gitu. Terus termasuk itu ada angklung juga bisa kalau mau membutuhkan untuk hiburan atau sebagainya itu juga bisa. Jadi secara ini saya tidak pernah menawarkan atau mempromosikan melalui media, tapi kami hanya dari omong-omong misalnya ngobrol ya Pak ya, ngobrol ya, face to face kopidanan kalau ya. Oke, sejauh pengamatan ya Pak ya, pengamatan Pak Muslim sebagai Babinsa, tentunya Babinsa ini juga harus juga yang mendatangi terlebih dahulu dari aparat pemerintahan desa gitu. Nah, pengamatan Pak Muslim ini untuk dari pihak dari pemerintahan desa sendiri gitu ya, lurah lah ibarat dan staf-stafnya itu sendiri, seperti apa sih Pak tahu gitu ya kalau potensinya Rengas Badung punya grup musik yang terkenal, orang tuh tahu itu, dan juga tadi ada grup dan juga ada yang namanya sepak bola tadi Pak, perkumpulan sepak bola atau Persaba. Ini sejauh mana dukungan dari pemerintahan desa sendiri, dari kelurahan sendiri? Untuk dukungan dari pemerintah saya sangat mendukung sekali Pak dengan adanya kegiatan tersebut. Oh oke, ada. Mohon maaf, kita tahan. Halo, selamat siang. Aksi Babinsa 0713 Terus, yes, iya. Dengan siapa nih? dengan Pak Wiryo Pak Wiryo di mana? di Songgo Mbak. Pak Wiryo di Songgo. Iya, selamat siang ya Pak. Sehat ya Pak ya? Selamat siang juga buat Bapak Babinsanya. Selamat siang Pak Ini Wiryo. Bara apa Mbak Riri? Ini Rara, Ririnya lagi izin. Oh, Iya, silakan Pak Wiryo. Pak Babinsa saya mau nanya. Iya Pak. Untuk potensi di Rengas Badung ini tadi kan sudah disebarkan juga ya, ada seni dan hiburan dan bisa dibarang sendiri itu kan sudah ada tempat wisata ya. Apakah itu termasuk di dalam cakupan Rengas Badung ataukah nanti Rengas Badung apakah mau buat di untuk tempat wisata yang barangkali menambah terus?
Oh, perlu ada medianya kalau misalnya ada hiburan kan ya. Selain potensi seni dan hiburan sendiri, apa ada yang lain kayak gitu Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Willy bisa Oke, terima kasih ya. Ya benar sekali Pak Willy ya, kalau kita selain ingin bisa ini kan yang kita tahu ya Pak dari berbagai media kan sekarang untuk banyak sekali bermunculan desa-desa wisata ya. Kalau ngomong wisata pasti juga hubungan eratnya itu ya dengan adanya ada hiburan dan seni. Wisata, hiburan dan seni. Sepengetahuan Pak Sertu Muslihun ini ya Pak Binsa, apakah ada nih arah-arah untuk Desa Rengas Bandung ini menyambungkan antara potensi yang tadi udah ada hiburan dan seni, kemudian ada tempat wisata, mungkin ada karena kan sekarang sudah banyak bermunculan desa-desa wisata gitu. Jadi untuk potensi wisata yang ada di Jatibarang yang saat ini kan mungkin wilayahnya untuk wilayah kecamatan itu kan di di Jatibarang itu di Besaran itu. Itu kalau itu kan masuk wilayah desa Jatibarang Lor. Jadi kalau untuk itu di Rengas Bandung memang ada rencana, tapi rencana dari Pak Kepala Desa itu dulu pernah menyampaikan ke saya untuk membuat atau suatu tempat itu untuk kayak taman terbuka, taman untuk Hai ya, halo, dengan siapa di mana? Boleh? Halo. Sama siapa? Radio Singosari apa? Iya. Tidak bisa. Toleransi saya kode 0713 betul. Biar juga toleransi. Yes juga. Dengan Bapak siapa di mana? Iya. Halo radionya, mohon dikecilkan terlebih dahulu, Bang Inci. Terima kasih. Ya, halo. Halo, Pak bisa. Iya. Pak, tanya Pak, Bu. Iya. Tadi siapa Bapak Muslihun dari Rengas Bandung. Rengas Bandung. Jadi informasi yang tadi Pak sampaikan, beliau hampir menjelang pensiun ya. Betul. Luar biasa. Pak, siapa ya Pak Bapak Muslihun. Pak Muslihun. Iya, Muslihun. Pak Muslihun. Assalamualaikum, selamat. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Iya Pak, monggo Pak. Pada awalnya, Pak, lihat apa Pak? Bisa tetap aktif, tetap semangat, bertugas menjalankan seperti anggota Tentara Nasional Indonesia. Itu saja Pak. Malam, Bapak dengan sukses selalu berkah. Terima kasih Mbak Rara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi bapaknya belum ngasih. Ya namanya siapa? Oke lah. Terima kasih Bapak yang baik sekali ya, perhatikan. Mungkin kan tadi mendengar Bapak ini mau pensiun gitu ya. Kiat apa selama menjadi menjelang mau akhir pensiun juga, pokoknya selama menjadi Tentara Nasional Indonesia gitu ya. Tetap selalu bersemangat, kiatnya apa saja. Boleh langsung atau mau dilanjutkan tadi yang tentang tempat wisata. Aku mungkin mau ada kerjasama dengan yang Taman Besaran di Jatibarang gitu, untuk sering kali mungkin 1 minggu sekali kayak Sabtu Minggu tampil angklung sama itunya atau gimana. Oh iya. Kalau itu mungkin bisa Mbak, nanti dikoordinasikan mungkin dengan kepala desa atau kemudian pembina grup angklung itu kan mungkin pas hari libur itu kan bisa dimainkan di Taman Besaran itu. Kan sering banget Pak, dulu kan banget sering ya. Taman Besaran sekarang banyak event loh Pak, banyak yang pengen bisa kayak jadi di Sindok-Sindok pernah gitu kan. Terus kayak kemarin pas kuliner juga. Sekarang juga udah mulai ramai untuk wisata kuliner itu betul Pak. Iya. Itu mungkin ada tempat wisata nanti ya Pak ya. Ya mungkin ada lagi tempat wisata yang lain selain di Besaran. Jadi untuk tadi Bapak sama ya Pak yang
Bapak baik hati aja deh. Mulia Budi. Iya, terima kasih Pak. Jadi saya memang sebentar lagi masuk masa pensiun. Jadi ya selama saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, saya tetap akan menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota TNI sampai akhir masa jabatan saya atau masa dinas saya. Tetap semangat Pak, saya alhamdulillah meskipun menjelang pensiun tetap saya berusaha untuk tetap semangat, dan saya selalu mengajak pada adik-adik saya untuk melaksanakan tugas kewajiban sebagai anggota TNI dengan ikhlas, apapun resikonya dan apapun situasi dan kondisinya, tetap kita harus melaksanakan tugas dengan ikhlas, karena ikhlas itu akan membawa kita awet muda dan tetap semangat, insya Allah juga umur panjang. Amin. Itu kiatnya ya, kita menjalani tugasnya itu kiat untuk bisa selalu semangat ya harus dengan ikhlas. Ya, betul, Pak. Dan tetap harus selalu kita bercanda. Karena bercanda itu bisa mengurangi rasa jenuh, rasa beban. Ya mudah-mudahan dengan bercanda itu kita bisa menambah umur gitu. Amin ya, pasti ya. Olahraga yang sangat simpel ya, sederhana gitu. Baik, yang pasti untuk pendengar Singo Sore FM dan juga Topeng Paguyangan. Halo. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan dengan saya gimana? Aksi provinsi Kodim 0713 Berbesias Temanggung. Iya, Semangat Pak. Selamat siang. Iya, siang juga dengan siapa di mana? Dengan orang biasa Pak. Orang Selati. Mas Rudi ini Mbak suka selalu ya. Iya. Oke. Saya ingin bertanya ini Pak, Mbak Rara. Ya, cek. Katanya ada seni seperti musik, seperti angklung ya, terus sepak bola, itu ada nggak sebagai hari-hari untuk melatih gitu? Ada khusus hari yang ditentukan untuk khusus berlatih itu. Nah sebagai babinsa ada nggak untuk menjamin keamanan mereka di saat dia berlatih walaupun di waktu yang dia mau gitu? Itu aja deh. Ya terima kasih Mbak Rara, dan semua terima kasih dan ya, Rudi, halo. Oke, terima kasih. Baik, untuk Mas Rudi di Selatri nanti bisa ya, karena sering sekali atau sangat aktif sekali nih Pak Rudi di Selatri itu baik. Kalau kita ada dialog-dialog gitu, apalagi bisa beliau ini selalu aktif gitu ya. Nanti Mas Rudi bisa main ke studio ya, ditunggu ya. Oke. Oke, bisa main ke studio, siap Pak Rudi ya. Oke deh. Baik, langsung saja beliau dari pertanyaan Pak Rudi Selatri gitu ya, yang pastinya dari peran TNI gitu kan memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat gitu, apalagi sudah kita tahu potensi Nyirngas Bandung ada nih yang bisa dibanggakan gitu ya dari keseniannya itu tadi ya, angklung dan juga dari grup musiknya. Ini mereka bilang Pak Rudi ini bagaimana sih peran babinsa dalam menjaga bahwa mereka tuh tetap aman dan nyaman ketika mungkin lagi latihan gitu Pak? Apa ikut gitu bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Rudi. Jadi kami sebagai babinsa Nyirngas Bandung, kami bertanggung jawab dan kami selalu berkoordinasi dengan rekan kami dari kepolisian, dengan bermitra juga ya. Dengan Babin Kamtimas kami selalu berkoordinasi dan membantu atau yang sedang berlatih angklung atau bermusik itu kami menjamin untuk keamanannya, dan kami juga bertanggung jawab apabila ada suatu keributan, dan kami siap untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Jadi saya
bersama dengan Babin Kamtipas selalu berkoordinasi dan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat. Terima kasih. Begitu luar biasa ya. Jadi ada kemitraan juga ya dari Babinsa dan Babin, Pak Babin dari kepolisian. Jadi itu ya Pak Rudi ya. Oke, luar biasa. Jadi semakin aman kan gitu, bukan dari Babinsa aja. Baik, sekali lagi kita akan bahas lagi tentang potensi dari Desa Rengas Bandung, seperti apa mungkin kondisi alamnya gitu ya, dan mungkin tingkat tadi bilang keamanan, ya kita akan bahas tentang tingkat keamanan seperti apa masyarakatnya untuk bisa satu sama lain memberikan rasa aman, ada pengalaman apa dan lain sebagainya. Nanti langsung saja pendengar masyarakat atau Paguyuban bisa bergabung lagi setelah season yang kedua di 67166. Kita break dulu sebentar. Ya, masih dalam program Hidup Bersama tentunya Bapak Tataran Nasional Indonesia Kodim 0713 di aksi Babinsa Kodim 0713 yes, tentunya diresmikan oleh Telur Bakar Yes Ajak Lalen. Dan masih dengan Bapak Babinsa dari Rengas Bandung, Pak Setu Muslihun. Oke. Karena sudah ada yang menyebutkan keamanan dan sudah dijelaskan tadi ya, ternyata berbeda dengan kepolisian Pak Babin ya. Oke, itu dari sudah peran sertanya dari Babinsa sendiri. Saya ingin tahu nih dari Pak Muslihin sendiri sebagai Babinsa, peran serta masyarakat dalam menjaga keamanannya ini sendiri seperti apa, langsung saja. Monggo Pak Setu Muslihin. Terima kasih Pak. Di peran serta masyarakat sendiri itu menciptakan keamanan di desanya itu sangat baik sekali. Di mereka hampir tiap malam itu juga ada tugas ronda, juga tiap sudut itu hampir tiap malam itu pasti ada 2-3 orang kumpul sambil ya ngopi atau ngobrol-ngobrol gitu, hampir tiap malam ada. Di insya Allah untuk masalah keamanan di Desa Rengas Bandung itu sangat Halo. Aman berarti ya Pak. Aman. Halo. Ya halo, ini dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Agus Irianto dan Oke, Pak Agus boleh dengan passwordnya Kodim 0 Babinsa Kodim 0713. Yes. Oke, terima kasih Pak Agus. Gini. Hanya atau memberikan berita. Kalau di YouTube kan ada pasal Kapolresek. Oh iya. Begitu. Di mana kalau di daerah Rengas Bandung atau di kecamatan Jagakarsa itu lagi seperti pasal Kapolresek. Oh begitu. Memberi saran ya Pak ya, karena tadi kan bagus ya potensinya untuk Iya, ada potensinya di kecamatan Jagakarsa atau di desa Rengas Bandung. Di Rengas Bandung ya. Jadi itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sarannya seperti itu Pak. Kalau juga ya, karena kalau mungkin desa juga kan jauh ya Pak ya, kalau memang sini boleh juga nanti boleh mungkin. Oke. Terima kasih Pak Agus. Oke, sarannya. Itu mungkin ada wacana mungkin ya Pak untuk kesana mungkin itu. Jadi mungkin dari pemerintah desa mungkin juga untuk ke depan mungkin juga ada rencana untuk mengadakan pasar Saporete mungkin di samping untuk wisata kuliner atau mungkin untuk hiburan masyarakat gitu kan. Itu mungkin sedang direncanakan oleh pemerintah desa yang sekarang. Itu saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agus ya sarannya. Oke, udah dicatat nih, dinotulenkan.
Tadi keamanan berarti memang masyarakat juga sadar untuk siskambling gitu, ronda kayak gitu ya. Jadi tingkat keamanannya oke lah untuk Nas Bandung. Kalau udah keamanan oke, tadi bilang lebih ke potensinya ke pertanian juga. Ya, kita berbicara tentang pertanian berarti kita tahu ya Pak ya, kalau misalnya pertanian itu ya padi ya, padi di bawah, padi bawah. Nah itu juga kalau misalnya kan harus ada yang namanya untuk penyaluran barang itu perlu adanya sebuah tingkat keamanan dari jalannya sendiri gitu. Boleh disampaikan juga ini tentang kondisi infrastruktur yang keadaan jalan di desa Rengas Bandung sendiri untuk tentunya masyarakat ya itu mudah dalam distribusikan hasil ya pertanian baik dari padi maupun juga bawang. Ini seperti apa Pak? Untuk infrastruktur untuk masalah jalan terus sampai saat ini jalan di Rengas Bandung sudah dipenuhi. Terus untuk pemerintah desa yang sekarang juga sedang berencana untuk membuat jalan-jalan yang dulunya rusak atau jalan kecil untuk diperbaiki agar para petani pada saat panen padi atau panen jagung itu tidak terlalu sulit untuk membawa hasil panennya. Nah terus memang ada untuk yang dan mungkin duku apa gitu. Itu memang ada jalan penghubung, jalan penghubung yang dari Rengas Bandung ke desa Tembelang itu saat ini sedang rusak. Nah, itu yang mungkin untuk pemerintah daerah karena itu jalan kabupaten. Itu ketika jalan kabupaten mungkin itu untuk perbaikan jalan tersebut kan mungkin itu dari pemerintah kabupaten ya Pak. Tapi untuk jalan desa dengan adanya dana desa dan apa namanya itu dana desa dan dana ADD itu Pak. ADD. Alokasi dana desa itu kan saat ini untuk pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Saya kira itu Pak. Oke. Tapi ternyata saya melihat waktu sudah tidak memungkinkan lagi ya. Terima kasih yang jelas untuk Pak Sabto Muslim. Tapi buat pendengar Sinosra FM, selepas aksi Babinsa akan ada ya siraman yang membuat kita itu batinnya ternutrisi dengan baik. Setelah kita bahas ngobrol ya pastinya kita perlu ada ya penetralisiran gitu ya. Apa yang kita bahas nanti akan ada kuliah 5 menit yang bakal disampaikan Pak Serma Ujang. Tapi sebelumnya mungkin ada closing statement yang bakal pasti disampaikan oleh Pak Sabto Muslihun ya sebagai Babinsa Rengas Bandung. Ada penyampaian untuk masyarakat dan sekitarnya. Monggo Pak Sabto. Terima kasih. Untuk pesan atau pesan yang pesan yang akan saya sampaikan yaitu untuk masyarakat harus bisa menciptakan rasa aman, rasa nyaman. Jadi rasa aman dan nyaman itu kan bisa diciptakan oleh masyarakat tugas ataupun ada Babinsa atau Babinka Timas. Rasa aman itu bisa ciptakan, tapi rasa aman dan nyaman itu berawal dari diri kita masing-masing. Kalau kita masing-masing bisa menjaga diri kita, lingkungan kita, insya Allah untuk semuanya bisa terciptakan rasa aman. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sabto Muslim. Prosesnya sangat bagus ya. Jadi istilahnya kita tidak boleh tergantung atau menggantungkan sebuah suasana, apalagi suasana aman dan sebagainya. Semua itu harus tercipta dari diri kita sendiri, gitu ya. Dengan kita dimulai dari diri sendiri, diyakini pasti akan membawa besar manfaatnya untuk orang lain, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri aksi Babinsa Kodim 0713 pastinya kita dengarkan dulu kulit kuliah Yogurt yang bakal disampaikan pastinya oleh Serma Ujang. Silakan.
luar biasa dengan sinergitas dengan Babin Kamtibasnya di lingkungan ataupun di masyarakat bisa menjamin ketentraman dan kenyamanan lingkungan. Sebelumnya dari survei tadi di jalan menuju ke studio itu ada sedikit yang menarik, di mana minimal ada 3 jam saja tidak pegang HP. Ya, jadi 3 jam tidak pegang HP. Kapan sih waktunya? Ya, itu waktunya dari jam 18.00 hingga 21.00. Jadi menjelang maghrib itu kita sudah tidak pegang HP, tapi sudah mempersiapkan waktu pembersihan badan untuk bersiap-siap menuju ke musola atau ke masjid. Nah, kemudian apa saja sih yang dilakukan di waktu di 3 jam itu sebelumnya? Yaitu yang pertama itu menjelang sholat maghrib kita bersih-bersih, kemudian mengajak anak untuk beribadah atau sholat berjamaah. Tentunya kalau orang tuanya bisa membadigani ataupun menjadi contoh, nanti anak-anaknya pun akan mengikuti kita. Kemudian 19 lebih 30 menit itu bisa diacarakan adalah acara keluarga, di mana nanti bisa makan malam, kemudian ngobrol setelah sholat itu. Tapi di sisi lain ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang menyempatkan anaknya setelah sholat maghrib itu bisa membaca Iqra ataupun tadarus yang dari awal hingga sampai dengan khatam sampai 30 juz. Jadi perlahan-lahan. Yang belum pun nanti bisa untuk belajar dari mulai alif ba ta dan lain-lainnya. Nah, setelah itu bisa menginjak di waktu yang setelah menjelang sholat isya bisa diajak kembali ke tempat ibadah sampai dengan pukul jam 8 malam jam 8 malam bisa nanti anak melanjutkan belajarnya ataupun mengerjakan PR dan lain-lain. Nah, ini kita harus sebagai orang tua mengikuti serta Quran di dalamnya ini sangat penting sekali mengikuti. Jadi kita tidak pegang HP, terutama saya pribadi kadang susah ya Pak Kepin saya potong laporan ini harus, tapi kita biar tahu semuanya bahwa 3 jam ini bisa tidak pegang HP ini, ditinggal. Setelah anak nanti istirahat sampai jam berapa? 9 malam, nah baru aktivitas kembali bangkit ataupun bangunnya di 03.30, jadi pagi sudah terbangun kembali. Dari apa yang disekelumit itu di sini saya akan menyampaikan bahwa kedudukan ada 4 macam kedudukan anak di dalam Al-Quran. Itu ada ternyata, bukan hanya serta-merta harus begini membuat jadwal, tapi memang susah kalau diaplikasikan. Tapi dalam Al-Quran itu sendiri sudah ada di situ ternyata. Ya, ada 4 macam kedudukan yang hubungannya tersebut dengan orang tua. Nah, seperti saya ini adalah orang tua, yaitu zinatun, yaitu perhiasan, yaitu harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di surat Quran Al-Kahfi ayat 46 ini bagus, tapi kita harus tahu apa sih zinatun itu. Zinatun adalah dengannya dunia menjadi indah hiasan. Kalau anaknya sukses, anaknya baik, anaknya soleh dan lain-lain, orang tua akan menjadi terbawa kebaikannya. Kemudian yang kedua adalah qurratu ayun, jadi penyejuk hati. Di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami
istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini qurrata ayun adalah menyejukkan itu pandangan mata, karena mereka huda atau tuntunan Allah lalu mengamalkannya dengan mengharap, tentunya mengharap ridha Allah. Nah, penyejuk hati ini adalah menyejukkan kita, di mana dia tadi sudah di awal tadi saya sampaikan, setelah sholat belajar kita menemani di situ, ya, kemudian memberikan pengertian budi pekerti, akhlaknya, ucapannya, tingkah lakunya, sopan santunnya. Nah, di situ orang tua sebagai penjuru utama, ya, di lingkungan yang lebih kecil lagi adalah di lingkungan keluarga. Yang ketiga adalah fitnah. Nah, di mana-mana ada kebaikan, ada keburukan. Di dalam 4 kedudukan anak dalam Al-Quran, yang ketiga ini adalah yang paling tidak, saya pribadi tidak suka, ya, yaitu adanya fitnah. Ternyata ada di Quran surat At-Taghabun ayat 15. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala itu yang paling besar. Ini cobaan tapi pahala yang paling besar ini. Ya. Jadi berhati-hatinya sebagai fitnah ini bahaya. Entah itu anaknya nakal, kemudian melanggar perintah orang tua, berbuat maksiat dan macam-macam. Nah, ini tentunya bisa berkolaborasi dengan istri ataupun suami, bisa untuk menjadikan tidak ada yang urut ketiga ini, yaitu fitnah. Ya. Yang keempat yaitu aduun atau musuh. Nah, ini kalau di negara Cina sana banyak yang terjadi. Di Quran surat At-Taghabun bersama di ayat 14, orang-orang yang mukmin sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kadang bermusuhan, ribut, ya, nanti kalau ribut tinggal cium. Kalau sama anak gimana? Dibelikan es krim, jadi tidak bermusuh. Kalau beli es krim terus coba yang enak yang jual. Ad-daun adalah musuh, ya. Musuh siapa? Musuh orang tuanya, ya. Di sini adalah anak yang melalaikan bahwa menjerumuskan orang tuanya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, terutama di perbuatan tidak benar oleh agama. Nah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak memiliki di antara fitnah dan aduun ya, musuh. Dari 4 macam kedudukan anak dalam Al-Quran ini, tentu sebagai orang tua menginginkan anak-anaknya tersebut termasuk ke dalam kelompok qurrata ayun, namun sampainya diperlukan ketekunan dan konsisten. Yang tadi disampaikan bahwa apapun, ya, kalau tidak kita sebagai orang tua membimbing dan mengamati anak, tentunya kita melalaikan. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini bisa bermanfaat, bahwasanya anak adalah perhiasan, kemudian penyejuk hati, kemudian adalah fitnah dan aduun. Ini tentunya sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, karena anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri Mas saja karena judulnya Maulid, ya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali, ya. Ini mengenai keturunan gitu, ya. Oke, terima kasih. Semoga kuliah 5 menit ini banyak bermanfaat untuk Anda, dan
yang pastinya jaga keharmonisan Anda bersama keluarga seperti itu ya. Dan yang pastinya juga sebelum saya pamit undur diri untuk pendengar Sintonia FM dan juga teman-teman bayangan untuk selalu bisa kita lebih mengenal Tentara Nasional Indonesia dalam kasus ini Angkatan Darat, dan lebih khususnya lagi lebih mengenal Bapak-Bapak TNI yang bertugas di Kodim 0713 Brebes, di mana sebagai Babinsa ya. Setiap hari Rabu selalu ada menyapa aksi Babinsa Kodim 0713 Brebes. Yes, karena disponsori oleh klub Bakar Gas Aja Kalian. Saya Rara, Elson pamit undur diri. Sampai jumpa dan kita kembali ke rekan radio. Ya baik, terima kasih rekan Rara, juga ada rekan-rekan dari Kodim 07